Hai, gue Grady. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan film Netflix yang bisa kalian tonton versi gue. Tidak perlu khawatir karena film yang gue rekomendasikan ini adalah film-film yang kalian tonton sekali habis. Tidak perlu takut juga karena video ini tidak mengandung spoiler. Buat kalian yang ingin nonton trailernya, kalian bisa nonton di YouTube atau di platform lainnya. Di video ini gue bakal infokan judul, premis, dan juga kenapa gue merekomendasikan film ini. Jika ada film yang tidak masuk ke dalam list ini, kemungkinan dua hal. Pertama, gue nggak nonton. Yang kedua, gue nggak suka filmnya. Langsung saja kita mulai. Ini dia film Netflix rekomendasi versi Grady. Yang pertama, Alive. Alive adalah sebuah film Korea yang dirilis pada tahun 2020 yang bergenre horor. Film ini menceritakan sebuah wabah yang menyebar di sebuah kota, di mana menunjukkan sekelompok orang yang bertahan hidup melawan wabah tersebut. Mengapa gue merekomendasikan film ini? Karena film ini menunjukkan ketegangan di mana orang-orang itu bertahan hidup sehingga kalian merasa terbawa ke dalam film tersebut. Yang kedua, yaitu adalah Charlie and the Chocolate Factory. Film ini dirilis di Amerika pada tahun 2005 dan film ini merupakan film yang lumayan lama yang bergenre film keluarga dan film komedi. Pada film ini menceritakan seorang anak muda yang hidup dalam keluarga miskin dan dia memenangkan sebuah tiket untuk berrekreasi ke pabrik coklat. Alasan gue merekomendasikan film ini ke kalian karena film ini memiliki scene-scene yang sangat unik dan menarik untuk disimak. Karena penuh dengan animasi dan teknologi luar biasa walaupun ini dirilis pada tahun 2005. Selain itu, film ini juga membuat gue penasaran untuk menonton sampai endingnya. Serta, film ini juga memiliki pesan moral yang sangat bagus untuk kita petik. Yang ketiga, yaitu adalah The Yin Yang Master Dream of Eternity. Film ini adalah film yang dirilis di Tiongkok pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang 4 Master Yin Yang yang berusaha melawan sebuah iblis ular jahat. Alasan gue merekomendasikan film ini adalah karena pada awal mulai film ini saja kita sudah disuguhkan animasi yang sangat detail dan bagus serta sangat realistis untuk kita lihat. Kemudian para pemeran di film ini memiliki chemistry yang sangat bagus serta drama yang sangat baik sehingga intrik untuk kita nonton. Serta musik-musik yang dimiliki film ini sangatlah dikemas dengan bagus sehingga sangat menyenangkan untuk kita tonton. Sehingga film ini merupakan satu film yang sangat wajib untuk kalian tonton di Netflix. Next, yang keempat yaitu adalah The Yin Yang Master. The Yin Yang Master adalah film Tiongkok yang dirilis pada tahun 2021. Film ini tidak memiliki kaitan dengan The Yin Yang Master Dream of Eternity, tetapi mereka memiliki sebuah judul yang hampir sama. Film ini menceritakan seseorang yang merupakan setengah manusia dan juga setengah monster yang memiliki tugas untuk mengalahkan Raja Iblis. Alasan gue juga merekomendasikan film ini karena film ini juga hampir sama dengan The Yin Yang Master Dream of Eternity karena memiliki visualisasi yang sangat bagus, terutama pada animasi monster-monster yang terada di dalam film tersebut. Monster-monster yang ada di dalam film tersebut sangat kelihatan realistis dan sangat bagus untuk visualisasinya, sehingga tampilan dalam film ini sangat menarik untuk kita tonton. Secara keseluruhan, film The Yin Yang Master ini sangat layak untuk ditonton karena menghibur serta memiliki animasi yang bisa kita nikmati dalam film tersebut. Dan juga film ini bisa dinikmati oleh semua umur. Next, yang kelima yaitu adalah The Call. The Call adalah sebuah film Korea yang dirilis pada tahun 2020 yang bergenre thriller horror. Film ini menceritakan tentang kontak antara dua orang melalui telepon pada masa yang berbeda. The Call adalah sebuah film yang diadaptasi dari film The Caller pada tahun 2011. Sama halnya menceritakan antara dua orang berpisah antara dua masa, tapi dihubungin dengan sebuah telepon. Tapi pada video ini kita tidak akan membahas tentang film The Caller. Alasan gue merekomendasikan film ini karena The Call adalah sebuah film yang sangat disarankan untuk penyuka thriller karena film ini langsung menyajikan tanpa basa-basi. Tensi ketegangan film ini akan terus meningkat menuju paruh waktu. Walaupun film ini tidak menyuguhkan dengan jumpscare yang ada, tetapi film ini memiliki ketegangan dan mencekam sehingga film ini tetap membuat kita merasa merinding. Pada film ini karakter-karakter atau aktor-aktor yang ada di dalam film ini menunjukkan seberapa kuatnya mereka memiliki karakter dalam film ini. Salah satunya yaitu adalah Park Shin Hye. Yang keenam adalah Us. Film Us adalah film bergenre misteri, horor, dan thriller, tetapi tidak memiliki setan. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2019. Cerita dalam film ini adalah sangat simpel, yaitu adalah cerita tentang sebuah keluarga yang ingin berlibur ke pantai dan mereka tinggal di rumah yang di dekat pantai tersebut, yang dimana rumah tersebut adalah rumah sang ibu dan keluarga tersebut pada masa waktu kecil. Dan pada malam hari mereka kedatangan tamu. Lalu alasan gue suka film ini karena adalah film ini membawa kita pada ketegangan, kengerian, kegelisahan, dan juga kesereman dalam film tersebut.
Nah, ini wajib banget buat kalian pada penyuka thriller, tetapi kalian tidak menyukai adanya horor-horor seperti setan. Yang ketujuh adalah We Can Be Heroes. We Can Be Heroes. We Can Be Heroes adalah sebuah film yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2020. Dan film ini memiliki film pahlawan super. Ini merupakan sequel tersendiri dari film Adventure of Shark Boy and Lava Girl pada tahun 2005. Tetapi jika kalian nonton film ini, kalian tidak perlu khawatir untuk tidak mengerti film ini karena film ini bisa dipahami tanpa kalian menonton film Adventure Shark Boy and the Lava Girl. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak yang memiliki kekuatan super yang mereka warisi dari orang tuanya mereka. Gue suka banget sama film ini karena selain kita bisa nonton film ini tanpa harus menonton film sebelumnya, film ini juga menunjukkan visualisasi yang sangat bagus dan juga jalan cerita yang sangat menarik sehingga sangat menghibur serta menarik untuk ditonton. Next, yang kedelapan adalah Space Sweeper. Film Space Sweeper adalah film yang dirilis di Korea pada tahun 2021. Film ini bergenre fiksi ilmiah atau opera antariksa. Film ini dianggap sebagai film luar angkasa pertama milik Korea. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi pada tahun 2092 yang tidak layak dihuni lagi. Dan ada sebuah perusahaan yang berhasil membuat orbit baru untuk dihuni. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menghuni orbit baru tersebut. Gue sangat merekomendasikan film ini karena adalah visualisasi dari film ini sangat keren banget. Kemudian latar-latar tempat yang mereka tampilkan itu juga sangat detail. Selain itu juga aktor-aktor pada pemeran film The Space Sweeper ini adalah sangat menunjukkan kemampuan mereka dalam berakting sehingga karakter-karakter yang mereka ciptakan ini sangatlah kuat. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah film ini sangatlah menghibur. Sekian 8 rekomendasi film Netflix versi gue. Kalian boleh tulis di kolom komentar rekomendasi film Netflix versi kalian sendiri. Nanti bakal gue bacain dan menjadi referensi gue untuk menonton. Cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. See you!